Apa hubungannya dengan saya Ye Beijing, kalau Anda menjelaskannya lebih jelas? Apakah ada bukti langsung? Kenapa Anda katakan saya adalah Cheng Miesi? Ye Beijing mengerutkan kening, meskipun dia tetap menjaga penampilannya yang baik di depan Xiao Yan. Namun dia masih agak tersinggung dengan kata-kata Xiao Yan. Melihat reaksi Ye Beijing, Xiao Yan sudah memiliki jawabannya di benaknya, tetapi karena telapak tangannya penuh dengan tipu daya, dia masih belum berani memastikannya sepenuhnya. Aku sudah begitu baik padamu, tapi kamu malah meragukanku, Ye Beijing berkata dengan marah. Xiao Yan belum berbicara. Mata almond Ye Beijing memerah dan dia langsung menangis. Tunggu, jangan menangis dulu. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa dia tiba-tiba menangis? Melihat Ye Beijing, Xiao Yan bahkan meragukan kata-katanya sendiri. Apakah dia terlalu kasar? Kalau dipikir-pikir lagi, Ye Beijing atau Ratu, mereka berdua jago akting. Tanpa bukti nyata, mengapa Anda katakan saya di balik semua ini? Ye Beijing menangis makin keras. Xiao Yan memegangi kepalanya dan merasa tidak berdaya. Bukannya aku meragukanmu, tapi kamu terlalu curiga. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menghilangkan kecurigaan Anda. Ye Beijing menangis seperti bunga pir di tengah hujan, tetapi ketika dia mendengar nada suara Xiao Yan melunak, dia menjadi sangat bijaksana dan berhenti menangis. Seperti seekor anak kucing yang dizalimi, dia menatap Xiao Yan dengan mata besarnya yang berair. Pertanyaan pertama, kapan terakhir kali Anda menghadiri konferensi yang kacau? Xiao Yan tidak boleh bersikap lunak. Dia harus menghilangkan kecurigaan Ye Beijing terlebih dahulu. Dia ingin memastikan apakah orang yang hadir dalam pertemuan kekacauan saat itu adalah Ye Beijing, atau Zhang Mianxi yang menyamar sebagai Ye Beijing. Bukankah baru saja ada pertemuan setelah tiba di Shenxi? Ye Beijing memikirkannya dan menjawab, waktunya tidak masalah, tetapi tampaknya Chang Mianxi masih tidak dapat menghadiri konferensi kekacauan atas namanya. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan saat itu? Xiao Yan kemudian menegaskannya. Ye Beijing menggertakkan giginya dan berbicara dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sangat yakin dengan tebakannya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat melihat ekspresi Ye Beijing. Kasus ini pada dasarnya sudah ditutup. Ye Beijing hampir dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah Mi Panjang. Meskipun ekspresi bodoh ini dibuat-buat, hal itu menimbulkan kecurigaan terhadap Yi selama pertemuan kekacauan dan dia dikeluarkan secara paksa dari pertemuan itu. Ini jelas bukan sandiwara. Gadis ini benar-benar berani dan belak-belakan. Dia berani membuat tuduhan ini hanya berdasarkan tebakan. Baiklah, kecurigaan Anda dapat dikesampingkan untuk sementara. Xiao Yan menghela napas panjang. Apa artinya dikucilkan sementara? Tidak, Anda harus menjelaskannya kepada saya dengan jelas. Ye Beijing mengulurkan tangannya dan meraih lengan bawah Xiao Yan. Mata sang ratu tertuju padanya dari kejauhan saat ini. Ketika dia melihat mereka berdua melakukan kontak fisik, alisnya sedikit mengernyit dan berkata, "Baiklah, kalian sudah bebas dari kecurigaan. Ini semua salahku." Xiao Yan sedikit tidak sabaran. Ye Beijing jelas sangat memahami pria dan dia mampu mengendalikan dirinya dengan mudah. Dia segera menarik tangannya dari Xiao Yan. Kali ini memang kesalahan si perusak palem Cheng Miesi, yang telah menempatkanmu dalam bahaya seperti ini. Ye Beijing menyeka air matanya, dan sikapnya berubah. Dia berdiri di samping Xiao Yan dan berpikir dari sudut pandangnya. Setelah pertempuran di kuil Gasomen, apakah ada orang yang Anda curigai?
Ye Beijing melanjutkan. Ekspresi Xiaoyan sedikit mereda, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika Ye Beijing dikecualikan dan Ye serta tanda tangan palsu dikecualikan, tabib istana akan mengecualikan 3 dari total 9. Sekarang peluang memilih benang palem dari ke-6 benang ini masih 1/6. Dan karena mereka berada di dunia yang berbeda, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk akur satu sama lain. Belum lagi minimnya pemahaman, kalaupun ada tersangka, sulit mendapatkan bukti yang kuat. Jika kita ingin menangkap Chang Misi sekarang, kita harus memberikan bukti kuat. Apakah kamu memilikinya? Xiaoyan bertanya balik. Ye Beijing menyipitkan mata indahnya dan menatap Xiaoyan dengan curiga. Anda tidak meragukan saya, bukan? Xiaoyan menunjuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, tampaknya semua orang telah melihat tuan yang licik. Aku telah ditipu olehnya berkali-kali. Jika aku mengikuti gaya tuan dalam melakukan sesuatu, memang mungkin saja, tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu bersamamu, dia menemukan bahwa kamu berbeda dari Gu Zongsheng, jauh lebih jujur daripada dia, dan nilai-nilai yang kamu anut juga sangat positif. Ye Beijing mengacungkan jempol tanda setuju pada Xiaoyan, lalu senyum cerah muncul di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa Ye Beijing memang memiliki beberapa trik ketika berurusan dengan pria, dan kata-katanya dapat dengan cepat membuat orang merasa akrab dengannya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Xiaoyan mengabaikan sanjungan ini dan berhenti membahas topik Chang Misi. Tidak ada petunjuk yang lebih pasti. Kau tidak akan mengusirku, kan? Aku banyak menolongmu di dunia kuno para dewa dan setan. Aku tidak percaya kau orang yang tidak berperasaan, jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Sistem dewa belum pernah ada di sini. Ajak aku berkeliling. Perisai emas Ye Bei menatap Xiaoyan dengan air mata menetes dari matanya. Penampakannya yang menyedihkan itu mengingatkan pada semua yang telah terjadi di dunia kuno para dewa dan setan. Memang sulit bagi Xiaoyan untuk mengusirnya, tetapi jalan 10.000 giok yang dipraktikkan Ye Beijing memang mengerikan. Akan sangat berisiko jika dia tidak bisa menahan diri untuk memanfaatkan Ye Beijing saat dia tidak siap. Namun, masih banyak hal yang belum diketahui Xiaoyan tentang pedang kuno iblis abadi, yaitu klan terobsesi. Kekuatan untuk memiliki tubuh orang lain yang dimilikinya sekarang berasal dari klan yang terobsesi ini. Ye Beijing pasti tahu tentang itu. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi tentang klan yang terobsesi itu darinya. Oke, tapi biar ku jelaskan terlebih dahulu. Oke, meskipun aku sangat lapar, aku lebih suka kau melakukannya dengan sukarela atau membiarkanmu jatuh cinta padaku sepenuhnya. Ye Beijing tersenyum sambil menutup mulutnya dengan tangan, menyela perkataan Xiaoyan, dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Memang, di dunia kuno para dewa dan iblis, bantuan Ye Beijing kepada Xiaoyan melalui klonnya Yu Yan cukup murah hati dan masuk akal, sehingga dia bisa dianggap sebagai tamu. Selain itu, Ye Beijing sangat kuat, dan jika mereka bisa menjadi teman, dia juga akan dianggap sebagai koneksi Xiaoyan. Di dunia kuno abadi dan iblis keabadian para dewa jauh melebihi 50.000. Xiaoyan berbalik dan terbang menuju ratu. Ye Beijing cukup bijaksana untuk tidak mengikuti. Sebaliknya, ia mengembara keliling dunia kuno para dewa dan setan serta mengunjungi 50.000 dewa abadi. Ketika mereka melihat Beijing di malam hari, mereka semua gembira. Bagi mereka, status Ye Beijing seperti penguasa tertinggi di antara para dewa. Ye Beijing merupakan eksistensi teratas di dunia kuno para dewa dan iblis,
dan dia juga merupakan dewa yang dipuja oleh para dewa abadi di dunia kuno ini. Ye Beijing melambaikan tangan dan menyapa 50.000 orang dengan jiwa abadi. Semuanya dengan gembira berkumpul menuju Ye Beijing. Xiao Yan tersenyum pahit. Ye Beijing memiliki kepribadian yang sangat tidak terkendali, tetapi anehnya, mustahil bagi orang untuk tidak menyukainya sama sekali.